Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya The Scramble Egg bisa kembali lagi. Dan hari ini spesial karena apa? Karena saya akan mengajak teman-teman saya untuk menampilkan dan mengeluarkan bakat komedi yang mungkin sekarang masih terpendam. Dan melalui acara The Scram Comedy ini, saya akan mengajak untuk mereka, para peserta, mengeluarkan dan menyalurkan bakat komedi mereka di tempat ini. Dan nanti dari teman-teman jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini. Tonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan komentar apabila video ini lucu atau bermanfaat. Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, saya akan mengundang peserta pertama, yaitu Om Gatel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Scramble Egg yang udah ngasih kesempatan. Terima kasih bang. Thank you ya. Gue udah suruh duduk di sini. Oke, jadi gue nggak tahu harus seperti apa ya. Di sini ada audisi kayaknya, bukan audisi tapi lebih ke stand up. Tapi tidak stand up, tidak berdiri, tapi duduk sit. Jadi ngomongin masalah stand up. Maksudnya ngomongin masalah stand up, dan saya sendiri tidak punya bahan untuk itu gitu. Bahannya apa gitu, bingung gitu kan, harus ngomong apa. Tapi saya mengulas sedikit tentang superhero. Jadi superhero ini ada yang aneh loh. Contoh misalnya superhero itu, apalagi di luar negeri itu banyak namanya superhero itu kayak Spider-Man, Batman. Tapi saya aneh, dalam imajinasi saya, dalam pikiran saya waktu itu saya berpikir saya berada hidup di tahun mungkin tahun 3000 berapa gitu. Jadi semuanya serba besi. Semuanya serba besi. Dan pas kejadian itu, saya memposisikan saya ada di situ, ada di dunia itu gitu kan. Saya lihat pas ada kebakaran di sana kan, ada penjahat. Kata saya, kok nggak ada superhero? Tapi ya, di planet ini ada banyak planet superhero, tapi nggak ada superhero gitu. Pas saya lihat, kata saya, mas ada orang yang diem gitu, diem aja. Mas superhero ya? Dia malah diem aja gitu kan. Di sisi lain ada tiba-tiba ada Batman gitu kan. Ada si Batman. Weh, perasaan kenal lu Batman ya? Iya nih, ada kerusuhan di sana. Tuh. Tapi ini orang kok diem aja gitu. Mas, sebetulnya mas tuh sebetulnya superhero apa sih? Dia diem aja, tapi dia bentuknya bagus, besi gitu kan, bulat. Kata saya, ini superhero apa gitu. Saya lihat di sininya ada KLMANG, kelomang. Di sininya gitu kan, jadi kayak robot gitu kan. Di sininya dia bulat bentuknya. Oh, kata saya, ini kelomang men. Jadi ini ada benar, saya dalam imajinasi kelomang. Jadi oh, kalau kelomang kan harus begitu kan. Begitu saya sembur gitu, langsung lari dia. Ketahuan. Itulah. Tapi ada lagi, ada lagi. Memang saya itu hidup di dunia, hidup di suatu keluarga yang menurutnya kurang lah. Jadi setiap saya bermain apapun, contoh ada misalnya ada ini kan, misalnya kalau misalnya TK itu ya, TK semua orang tuh pakai baju kalau misalnya ada parade atau ada acara, mereka tuh selalu menggunakan, kalau ada parade anak-anak TK itu selalu menggunakan baju kayak misalnya kayak cita-cita. Contoh, teman-teman saya tuh punya cita-cita pengen jadi polisi, pakai baju polisi. Ada yang cerita pengen jadi dokter, pakai baju dokter. Pas saat itu memang saya dari keluarga yang tidak punya. Saya bilang ke mas saya, kamu cita-cita kamu apa? Pak, saya pengen jadi polisi pak. Tapi emak saya cuma ngasih kaos doang, kaos oblong. Pak, kok ini kaos oblong sih pak? Saya tuh pengen jadi polisi pak. Tenang, kamu polisi yang lagi nyamar. Oh, Intel. Jadi saya dikasih baju, dikasih kaos itu sama ibu saya gitu kan. Orang lain saya minta baju polisi, saya dikasih baju kaos. Kata saya, kok saya dikasih kaos? Mah, kamu ini sedang nyamar menjadi polisi. Oh, jadi saya tuh jadi Intel gitu. Ya, seperti itulah. Tapi ada lagi yang paling berkesan nih, ada suatu sifat orang atau sifat teman ya. Contoh begini. Saya memang paling sulit banget. Maksudnya buat pokoknya saya kalau main dengan teman-teman saya pasti kalah gitu. Contoh di suatu ketika saya itu suruh main PS. Sedang enak main PS karena saya selalu kalah terus. Main PS saya kalah, main bola waktu itu kan. Main bola. Saya sedang main bola kalah terus, tapi tiba-tiba ada yang berbisik. Nih, teman model kayak gini hati-hati nih.
nanti saya kasih tahu bukan begitu caranya. Berbisik dari belakang saya, bukan begitu caranya, ini caranya kayak gini nih gitu kan. Dengan saya berpikir karena saya kalah terus gitu kan, ya udah nih saya kasih kan stick PS-nya ke dia. Ini teman model gini hati-hati nih. Saya kasih PS-nya ke dia. Dia yang main. Dan akhirnya dia pas masukin gol, saya ikut bahagia, saya bukan di situ kan. Kok aneh gitu kan? Saya main PS karena saya nggak bisa, terus ada teman saya yang berbisik dari belakang, begini caranya. Saya kasih tahu caranya bukan kayak gitu cara masukinnya. Terus saya tidak sadar saya kasih ke dia. Gitu kan. Stick PS, dan dia bermain asik sampai berjam, dan akhirnya saya yang bayar PS-nya. Dia main. Saya pikir, kok saya bodoh sekali gitu kan. Ya, ada lagi suatu ketika suatu ketika itu udah inilah. Akhirnya saya menikah, dan namanya menikah kan susah gitu kan untuk pengantin baru lah. Saat pengantin baru saya diam karena saya nggak tahu caranya, namanya pengantin baru kan, saya tidak tahu caranya. Terus tiba-tiba ada yang berbisik dari belakang saya, bukan begitu caranya, begini caranya. Hati-hati teman yang seperti itu nanti ngikutin kamu sampai manapun gitu. Akhirnya ya begitulah. Pokoknya itu saya juga nonton pada YouTube, cuma saya juga bingung, nggak tahu kenapa itu bingung ya, maksudnya jalurnya kemana. Akhirnya ya begitulah, tepuk tangan untuk acaranya. Tapi ini bagus banget lah buat The Scramble Egg yang udah ngadain acara ini. Mungkin nanti bakal saya cari materi yang lebih baik. Oh ya, ada satu lagi cerita. Saya bingung dengan nama-nama masakan atau nama makanan lah, nama makanan yang ada di Indonesia gitu. Contoh, yang di orang lain itu di luar negeri ada contoh makanan yang menggugah selera, kayak misalnya contoh merek brand makanan ya, kayak McDonald, fried chicken, segala macam, KFC. Kenapa kalau di kita tuh namanya aneh-aneh gitu? Bakso Istighfar gitu kan ada. Bakso rudal gitu kan, coba. Bakso beranak, coba pikirin lah, maksudnya kasih nama yang enak gitu kan. Kadang-kadang kita juga berpikir, dengar dari namanya aja, bakso rudal, pas dimakan itu mulut ampar-amparan. Oke deh, begitulah. Pokoknya terima kasih banyak buat Scramble, maju terus. Jangan lupa like, subscribe video ini, share kemanapun Anda berada. Pokoknya subscribe lah. Oke, terima kasih banyak buat Mas. Makasih banyak Mas udah ngasih waktu. Oke. Next time kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.